materi yang pertama adalah klasifikasi biaya. Jadi ada 3 jenis klasifikasi biaya utama, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Pertama aku akan bahas biaya tetap terlebih dahulu. Biaya tetap ini adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun aktivitas bisnis mengalami kenaikan atau peningkatan. Contohnya itu seperti sewa gedung, gaji karyawan tetap, dan lain sebagainya. Namun perlu diingat, kalau misalnya aktivitas bisnis ini melebihi kapasitas, biaya tetap ini bisa ikut meningkat untuk memenuhi kebutuhan tambahan tersebut. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya ini berubah sebanding dengan aktivitas bisnis. Artinya, kalau misal aktivitas itu naik, biaya ini juga ikutan naik. Begitu juga sebaliknya. Contohnya itu ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, hingga pengerjaan ulang dan unit yang rusak. Yang terakhir kita punya biaya semi variabel. Nah, biaya ini menggabungkan dua unsur, yaitu unsur tetap dan unsur variabel. Contoh umumnya itu seperti biaya listrik, air, bahan bakar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pemisahan biaya tetap dengan biaya variabel. Pemisahan biaya tetap dengan biaya variabel ini sangat penting ketika kita merencanakan dan mengendalikan biaya dengan tingkat aktivitas yang berbeda. Beberapa alasan mengapa pemisahan variabel dan biaya tetap diperlukan. Yang pertama itu perhitungan tarif biaya analisis varians dan biaya overhead per determinasi. Yang kedua, perhitungan biaya langsung dan analisis varians. Yang ketiga, analisis titik impas dan analisis biaya volume dan laba. Yang keempat, analisis maksimisasi keuntungan dan minimisasi biaya jangka pendek. Yang kelima, analisis biaya diferensial dan komparatif. Yang keenam, analisis anggaran modal. Dan yang terakhir, analisis profitabilitas pemasaran. Ada 3 metode pemisahan biaya tetap dengan biaya variabel. Yang pertama itu ada metode titik tertinggi dengan titik terendah. Lalu yang kedua ada metode titik sebaran dan yang terakhir ada metode titik kuadrat terkecil. Yang pertama ada metode titik tertinggi dan titik terendah. Nah, di sini kita sudah punya datanya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Di sini sudah ada yang mesin dan biaya listriknya. Untuk metode titik tertinggi dan terendah, yang pertama kita buat dulu tabel seperti ini. Ini ada tertinggi, terendah, dan juga selisihnya. Di sini ada biaya dan juga jam mesin. Kemudian kita cari dulu untuk biaya tertinggi dan terendahnya. Nah, menurut data di sini biaya tertingginya itu yaitu 1.116. Nah, untuk biaya terendahnya itu ada di bulan Desember yaitu 650. Kemudian kita cari selisih antara biaya tertinggi dan terendah. Selisihnya itu adalah 466. Untuk jam mesinnya kita cari juga untuk jam mesin yang tertinggi dan juga terendah. Jam mesin yang tertinggi itu ada di bulan Januari yaitu 6.700. Nah, untuk jam mesin yang terendahnya itu ada di bulan Desember yaitu 2.900. Kemudian kita kurang lagi untuk mencari selisihnya dan ketemu selisihnya itu 3.708. Sekarang kita akan mencari tarif variabelnya. Untuk tarif variabelnya itu kita tuh harus gunain selisih dari biaya dibagi dengan selisih jam mesin. Nah, selisih biayanya ini adalah 466, terus selisih jam mesinnya itu 3.780 dan ketemu hasilnya itu segini 0,12328. Jadi tarif variabelnya itu 0,12328. Nah, tadi kan sudah kita ketahui kalau variabelnya itu 0,12328. Kemudian kita lanjut mencari biaya variabelnya untuk dari jam mesin. Nah, untuk biaya variabel dari jam mesin tertinggi itu yaitu ada 6.700, kita kalikan dengan 0,12328 yang hasilnya 825,98. Dan yang terendah itu ada 2.920 dikalikan lagi dengan variabelnya dan hasilnya itu 359,98. Selanjutnya ada metode titik sebaran. Metode titik sebaran adalah cara untuk menganalisis hubungan antara biaya dan tingkat kegiatan di masa lalu. Dalam metode ini, biaya seperti biaya listrik digambarkan pada sumbu vertikal, sementara tingkat kegiatan seperti jam kerja langsung atau jam mesin digambarkan pada sumbu horizontal atau sumbu X.
Nah, di sini contohnya apabila biaya listrik meningkat ketika jam mesin meningkat, maka dapat dihitung rata-rata biaya bulanan dikurang elemen tetap sama dengan rata-rata bulanan elemen variabel dari biaya. Nah, kita cari dulu rata-rata biaya bulanannya itu adalah rata-rata biaya bulanan dari jam listrik. Untuk 8 dikurangi dengan elemen tetap 850 dan hasilnya adalah 160. Hasilnya ini namanya rata-rata bulanan elemen variabel dari biaya. Nah, kemudian kita menghitung untuk biaya variabel per jam mesin. Kita ambil dari rata-rata bulanan elemen variabel dari biaya dibagi dengan rata-rata bulanan jam mesin. Tadi udah ketemu rata-rata bulanan elemen variabel biayanya itu 160 dibagi dengan rata-rata bulanan jam mesinnya itu yaitu 782 jam. Jadi hasilnya itu 0,028 per jam. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode kuadrat terkecil atau disebut sebagai analisis regresi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan tarif biaya variabel dan tarif biaya tetap menggunakan metode ini. Data yang saya akan gunakan masih sama dengan data yang sebelumnya, yang Emery dan Evelyn, di mana biaya listrik ini sebagai Y-nya dan jam mesin ini sebagai X-nya. Jadi untuk kolam yang pertama dan kolam yang ketiga ini kita bisa dapatkan dari data yang di atas tadi. Maka dari itu di sini saya akan fokus menjelaskan untuk mencari kolam yang kedua, kolam yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Pertama, kolam yang kedua atau penyimpangan dari rata-rata biaya. Jadi caranya biaya listrik per bulannya dikurangi dengan rata-rata per bulan biaya listrik. Jadi misal pada bulan Januari itu kan biaya listriknya 1116. Nah, 1116 ini dikurangi dengan rata-rata per bulan yaitu 1010. Nih di atas di sini sudah tertera. Jadi hasilnya 106. Begitupun untuk di bulan Februari. Misalkan ini biaya listriknya 1072 dikurangi dengan 1010, itu sama dengan 62. Begitupun seterusnya sampai di bulan Desember. Lalu untuk kolam yang keempat atau penyimpangan dari rata-rata jam mesin. Nah, ini untuk mencari angka ini kita bisa dengan jam mesin setiap bulannya dikurangi dengan rata-rata per bulan jam mesin sebesar 5.782. Jadi misalnya pada bulan Januari ini kan sebesar 6.700 jam mesinnya dikurangi dengan rata-rata per bulannya sebesar 5.782. Nih sama. Hasilnya sama dengan 918. Begitupun untuk bulan Februari, Maret, April, dan seterusnya. Lalu di kolam yang kelima, nah hasil dari kolam yang keempat ini kita kuadratkan. Jadi misal di bulan Januari kan 918 dikuadratkan menjadi 842,724. Lalu yang di Februari juga sama, 258 kita kuadratkan, hasilnya 66.564. Begitupun seterusnya hingga kita bisa mendapatkan total sebesar 9.631.568. Lalu di kolam yang keenam itu kita bisa dapatkan dengan cara hasil kolam keempat dikalikan dengan hasil kolam yang kedua ini. Jadi misal pada bulan Januari itu kan kolam keempatnya 918 dikali dengan 106, hasilnya 97.308. Begitupun untuk bulan seterusnya sampai Desember hingga kita bisa mendapatkan total sebesar 1.228.016. Nah, untuk kolam yang ketujuh, ini hasil yang kedua, di kolam kedua ini itu dikuadratkan. Jadi di bulan Februari misalkan 62 dikuadratkan menjadi 3.844. Begitupun seterusnya sampai di bulan Desember dan hingga kita bisa mendapatkan hak total 160.076. Lanjut kita menentukan tarif variabelnya. Nah, ini dapat dihitung menggunakan persamaan garis lurus. Jadi kan rumusnya ini kan Y sama dengan A tambah BX.
Nah, untuk yang Y ini kita udah dapatkan, yaitu yang ini, yang rata-rata per bulan biaya listriknya. Biaya listriknya sebesar 1010. Lalu yang X-nya kita juga udah dapetin, yaitu sebesar yang ada di kolom ketiga nih, 5.782. Jadi di sini kita akan mencari yang A dan yang B-nya saja. Untuk mencari yang B, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, total yang atas ini kan tadi kita udah dapetin di tabel tadi. Jadi total yang atas bisa kita dapetin di kolam yang ke-6, yaitu sebesar 1.228.016. Nih hasilnya ini. Terus yang di bawah kita bisa dapatkan di kolam yang ke-5, yaitu sebesar 9.631.568. Yang ini kita bagi, hasilnya ditemukan 0,12749907309 rupiah. Lalu ini kita udah kita dapetin ya. Lalu kita cari yang A sekarang. Untuk cari yang A, ini kita masukin dulu nih ke angka-angkanya ke dalam variabel ini, ke rumus ini. Kan tadi Y kan hasilnya 1110. B tadi kita udah hitung hasilnya 0,1274 sekian, dan X tadi kita udah dapetin di tabelnya sebesar 5.782. Nah, ini kita kalikan dulu yang di dalam kurung hingga kita menemukan hasilnya sebesar 737,19. Lalu untuk bisa mendapatkan A-nya itu berapa, A-nya kita pindahin ke depan, dan 1010-nya ini kita taruh ke belakang dan kasih tanda kurang di depan di sebelahnya, sehingga 737,19 dikurang 1010 hasilnya 736,18 rupiah. Jadi fungsi estimasi biaya sama dengan 736,18 ditambah 0,12749900739. Nah, yang ini tuh biaya tetap, yang ini biaya tetap, yang ini biaya variabel. Oke, selanjutnya di sini ada kesalahan standar dan estimasi. Kesalahan standar estimasi adalah deviasi standar dari data aktual terhadap garis regresi. Jika R2 sama dengan 1, maka kesalahan standar 0 karena regresi berasal dari sampel terbatas dan variabel yang tidak termasuk dalam persamaan regresi. Mempengaruhi biaya yang diprediksi, perkiraan biaya bisa berbeda dari biaya sebenarnya. Manajemen dapat menggunakan konsep ini untuk menetapkan interval kepercayaan dan mengevaluasi pengendalian biaya. Di sini ada metode perhitungan faktor koreksi adalah sebagai berikut, atau bisa disebut rumusnya. Rumusnya itu adalah Y kurang lebih TP S sama dengan akar kuadrat dari 1 tambah 1 per N ditambah dengan hasil total X dikurang X rata-rata dikuadratkan, lalu dibagi dengan total X dikurang X rata-rata dikuadratkan. Di sini ada contoh soal. Contohnya adalah tingkat aktivitas aktual untuk suatu periode adalah 40.000 jam kerja langsung, sedangkan tagihan listrik yang dihitung untuk anggaran didasarkan pada persamaan regresi yang akan diberikan contoh sebelumnya. Maka dapat diasumsikan bahwa pihak manajemen menginginkan kepercayaan 95%, yang artinya biaya aktual berada dalam toleransi yang dapat diterima. Menurut kesalahan standar dan nilai taksiran yang dihitung di atas, S sama dengan 981,40 rupiah, dan kesalahan standarnya yaitu 981,40 rupiah. Dari tabel faktor T,
ada 2228 dengan tingkat kepercayaan 95% dan DF-nya 12 kurang 2. Oke, mari kita ke penyelesaiannya. Oke, dikali dengan, nah kalau yang tadi X itu kan dapat dari hasil dari sini nih, ya kan? Tapi kalau ini berbeda, kita menggunakan X nya itu adalah 40.000. Jadi kita kali dengan 40.000, maka di sini Y nya adalah 272,795 ditambah dengan, nah kita kalikan mendapatkan hasilnya 5.100. Kita tambah menjadi 5.372,79. Oke, makanya Y nya nih kita mendapatkan segini nih, ya kan? Nah, setelah mendapatkan Y nya, kita akan beralih ke rumus interval kepercayaan. Nah, rumusnya itu adalah seperti yang tadi kita sebutkan, Y kurang lebih T S sama dengan akar kuadrat dari 1 tambah 1 per N ditambah dengan X dikurang X rata-rata dikuadratkan, lalu total keseluruhan dari X kurang X rata-rata dikuadratkan. Di sini kita udah mendapatkan Y nya, yaitu Y nya ini 5.372,795 lebih T nya. Nah, di sini kita apa nih? Di sini T nya ini adalah diketahui, tadi yang saya sudah bacakan, diketahui faktor T nya itu 2288. Oke, lalu di sini S nya atau taksirannya, kesalahan standarnya 981,40. Nah, kita hitung nih tadi, kita taruh sini, berarti T nya yang kurang ya, karena ini bakal dikali 2228 dalam tutup, kurang buka lagi, S nya 981,40 sama dengan bukan sama dengan, sorry ini bukan sama dengan ya, sorry ya. Di sini dikali dengan 1 plus 1 per 12. Nah, Anda itu 12 bulan ya guys. Oke, lalu ditambah dengan, nah di sini X itu tetap pakai 40.000, berarti 40.000 dikurang dengan total rata-rata X yaitu 5.782 dikuadratkan. Lalu terakhir baru ini total dari dikuadratkan tadi, yaitu totalnya 9.631.568. Oke. Nah, nanti kita hapus lagi ini. Tetap sama. Nah, untuk hasil ini kita mendapatkan totalnya sini 1, ini ya, ini 1,41 ditambah dengan total keseluruhannya 121,566. Oke, tambah lagi. Nah, ini totalnya adalah 122,607. Oke. Nah, kita sudah dapat ini, maka kita kalikan semuanya nih.
ketiga ini kita kalikan ya guys ya teman-teman. Jadi kita kali dulu nih, 2228 dikali dengan 981,40 dikali dengan 122,607, maka di sini kita mendapatkan hasilnya itu adalah 280 juta 87.463,834. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan ya untuk interval kepercayaannya. Lalu di sini kita tulis dulu interval kepercayaan. Oke. Nah, selanjutnya untuk sampel besar bisa dengan menyederhanakan proses perhitungan kisaran biaya aktual yang dapat diterima dengan mengabaikan faktor koreksi dan menerapkan nilai Z ke distribusi normal dalam memperkirakan biayanya. Untuk sampel besar dengan kurang dari 40.000 jam kerja langsung di kisaran 95% pada tagihan. Oke. Di sini kita akan tulis tagihan utilitasnya. Plus adalah sebagai berikut. Di sini kita mendapatkan nih yang tadi sebenarnya gampang sih ya. Ini kita 372,795. Oke. Ini kita juga misalnya ini 1.960 dan kita menggunakan standar ini ya tadi ya. Kesalahan standarnya 940. Nah, di sini ini rupiah ya, rupiah. Nah, ini kita kalikan akan mendapatkan hasilnya 1.923.544 rupiah. Oke, sekian, dadah. Setelah menghitung kesalahan standar dan estimasi, selanjutnya di sini ada metode kuadrat terkecil untuk beberapa variabel independen. Analisis regresi berganda merupakan pengembangan dari metode kuadrat terkecil dengan persamaan dasar Y sama dengan A tambah BI X plus ditambah EI. Hasil kuadrat terkecil tetap sama ketika terdapat dua atau lebih dari variabel independen. Asumsi normalitas masih berlaku dengan distribusi probabilitas gabungan variabel dianggap normal. Korelasi antar variabel independen disebut kolinearitas dan jika terjadi disebut multikolinearitas. Multikolinearitas tidak mempengaruhi estimasi biaya kecuali ada variabel independen yang dihilangkan dari model. Berbagai variabel dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku biaya dalam satu atau lebih perkiraan buku besar. Analisis regresi diperlukan jika metode ini tidak dianggap tidak layak dan memiliki lebih dari satu variabel independen yang mempengaruhi biaya.